Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo hai, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya sehat dan aku juga sehat ya. Masih inget kan sama aku? Ya, biasa kalian panggil Risma dengan NPM A1M 022020 dari Prodi Pendidikan IPA. Semua orang pasti tahu kalau aku di sini bakalan bahas tentang materi filsafat pendidikan. Siapa dulu dosen pengampunya? Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih, video ini tuh bakalan jadi video terakhir aku di mata kuliah filsafat pendidikan. Terharu dan sekaligus bangga sih, karena udah bisa sampai di titik ini. Aku udah mulai berani untuk mengungkapkan, mengekspresikan diri meskipun hanya di depan kamera. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Kristiawan telah membimbing saya dan teman-teman untuk sampai di titik ini. Nah, langsung aja aku bakalan bahas video tentang aliran-aliran filsafat. Bab ini tuh bab terakhir, bab ke-8. Nah, makanya dari itu saksikan terus video aku selanjutnya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe dong. Teman-teman pokoknya kalau mau kenal lebih dekat sama aku boleh chat di WA atau DM Instagram atau email, bakalan aku respon, tenang aja. Langsung aja kita masuk ke materi aliran-aliran filsafat. Sebenarnya aliran-aliran filsafat itu ada sangat banyak ya teman-teman. Tapi di sini saya akan bahas hanya 10. Kenapa 10? Ya karena kalau nanti terlalu kebanyakan teman-teman gak paham takutnya. Nah, aliran filsafat yang pertama yaitu ada nativisme. Aliran teori nativisme ini dipelopori oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama Arthur Schopenhauer. Teori ini merupakan kebalikan dari teori tabula rasa yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaannya sendiri-sendiri. Lingkungan sama sekali tidak bisa mempengaruhi. Jika pembawaannya jahat, akan menjadi jahat. Jika pembawaannya baik, maka akan jadi baik. Jadi, lingkungan sama sekali tidak bisa mempengaruhi terhadap perkembangan atau hasil pendidikan anak. Teori ini disebut juga dengan nativisme atau aliran pesimisme. Menurut aliran ini, keberhasilan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Tetapi, bakat pembawaan genetika itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan anak. Tapi masih ada faktor lain yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan anak menuju kedewasaan, mengetahui kompetensi dalam diri, dan identitas diri sendiri atau jati diri. Nah, faktor pengembangan manusia dalam teori nativisme ini ada beberapa. Yang pertama, faktor genetik. Adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Yang kedua, faktor kemampuan. Anak adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Yang ketiga, faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Selanjutnya ada tujuan teori nativisme. Yang A, mampu memunculkan bakat yang dimiliki. B, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. C, mendorong manusia dalam menentukan pilihan. D, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi diri dalam diri seseorang. Dan E, mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Aliran yang kedua yaitu empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Jika kita sedang berusaha untuk meyakinkan seorang empiris bahwa sesuatu itu ada, dia akan berkata, "Tunjukkan hal itu kepada saya." Nah, aliran yang ketiga yaitu idealisme, memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti apa yang dikatakan baik, benar, cantik, buruk, serta fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. Aliran yang keempat yakni realisme, merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Aliran ini berpendapat bahwa dua dunia
rohani dan dunia materi merupakan hakikat yang asli dan abadi. Nah, aliran yang kelima yaitu materialisme. Paham materialisme tidak mengakui adanya Tuhan, tidak ada bab tentang Tuhan. Kalaupun ada, maka dicacilah manusia yang percaya kepada Tuhan. Karena itu muncul berbagai kritik pada filsafat ini. Yang keenam, pragmatisme. Merupakan aliran paham dari filsafat yang tidak bersifat mutlak. Menurut aliran ini, segala sesuatu dilihat pada manfaatnya. Manusia yang berkualitas akan mewarnai peradaban yang baik. Sebaliknya, manusia yang tidak berkualitas akan mewariskan atau meninggalkan peradaban yang buruk, vulgar, bahkan barbar. Nah, yang ketujuh, eksistensialisme. Menurut eksistensialisme, pengetahuan manusia tergantung pada pemahamannya tentang realitas, interpretasinya terhadap realitas, dan pengetahuan yang diberikan di sekolah bukan sebagai alat untuk memperoleh pekerjaan, tetapi untuk alat perkembangan dan pemenuhan diri secara pribadi. Aliran yang kedelapan yaitu perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, atau selalu. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang mendekatkan perubahan dan sesuatu yang baru. Justru dalam aliran ini menganggap bahwa sesuatu tidak pernah berubah. Contohnya ya kitab suci. Selanjutnya aliran yang kesembilan yaitu progresivisme. Teman-teman tahu nggak? Progresivisme berpendapat tidak ada teori realita yang umum. Pengalaman menurut progresivisme bersifat dinamis dan temporal sehingga nilai terus berkembang. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang eksperimental, yaitu kurikulum yang setiap waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ya harusnya memang begitu ya, nggak seperti sekarang ini. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Bener ya kata Pak Kris ya teman-teman. Nah, yang aliran terakhir yaitu 10 rekonstruksionisme, yaitu paham yang memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Nah, itu dia 10 aliran filsafat yang sudah kita pelajari. Do you have any question guys? Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di akun YouTube aku, atau kalian bisa chat aku di WA, terus email ataupun DM ada di bawah ini. Mungkin itu aja sih. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.